Pemirsa, mengapa senyawa berbahaya seperti etilen glikol yang diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut digunakan dalam sejumlah produk obat anak dan pengawasan peredaran obat sirup yang terkontaminasi etilen glikol. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pakar farmasi dari Universitas Gadjah Mada Profesor Zulis Ikawati dan Ketua Umum Ikatan Apoteker Indonesia Novendri Rustam. Pak Rustam dan Prof. Zulis, selamat malam. Terima kasih telah hadir bersama kami di Prime Time News. Selamat malam Mas Kevin. Selamat malam Mas Egan. Oke, baik. Pak Rustam dan juga Prof. Zulis, kita sudah dengarkan bersama ya tadi konferensi pers yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan. Dan salah satu instruksi yang mungkin sudah disampaikan kepada pihak-pihak terkait adalah menghentikan sementara semua penggunaan obat sirup. Saya ke Pak Rustam. Pak Rustam, apakah memang sudah diinstruksikan kepada seluruh apoteker bahwa seluruh obat-obatan berjenis cair ataupun obat sirup ini betul-betul sudah tidak diedarkan lagi, Pak Rustam? Baik, terima kasih Mas Kevin. Yang pertama, kami dari pengurus pusat Ikatan Apoteker Indonesia mengucapkan turut prihatin dengan kejadian yang menimpa yang sampai tadi menurut keterangan Pak Menteri sampai 241 anak balita ya, mana 55%-nya berakibat fatal. Dan sesuai dengan edaran dari Menteri Kesehatan yang dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober kemarin, maka kami di Pengurus Pusat IAI juga langsung mengadakan rapat dengan Dewan Pakar untuk menyiapkan juga edaran kepada anggota kami di seluruh Indonesia. Jadi kami juga sudah menyampaikan kepada seluruh apoteker yang berpraktek di sarana kefarmasian di fasilitas kesehatan untuk mengikuti edaran yang disampaikan oleh Menteri. Ya, termasuk dengan pemberian obat-obat cair berupa sirup, kecuali kalau memang itu atas memang permintaan dari dokter, memang tidak ada penggantinya, nah memang itu akan kami ikuti. Tapi tentu tetap di bawah pengawasan dokter bersama teman-teman kami apoteker di sarana kesehatan. Jadi kami sudah sampaikan edarannya itu kemarin, Mas Kevin, ke seluruh sejawat apoteker di Indonesia. Baik, Pak Rustam, senyawa kimia yang diduga kuat menjadi penyebab banyaknya kasus gagal ginjal akut pada anak adalah etilen glikol. Saya ingin tanya Pak Rustam, etilen glikol ini seberapa banyak kita gunakan dalam obat-obatan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat? Baik, sebenarnya etilen glikol itu bukan senyawa yang langsung kita gunakan ya. Tapi jadi untuk pembuatan obat itu kan sebagian ada yang tidak larut air. Sehingga untuk melarutkannya dibutuhkan namanya polyethylene glycol pelarutnya. Nah, di pelarut polyethylene glycol ini ada cemaran etilen glikolnya atau dietilen glikolnya. Coba selama ini cemarannya itu masih di bawah batas toleransi, Mas. Jadi kita tidak bisa menghindari ada cemaran. Ya. Tapi Farmakope Indonesia sebagai buku standar maupun farmakope lain yang digunakan di dunia itu memberikan ada batas toleransinya. Sehingga produk obat yang beredar di Indonesia itu kalau mengandung etilen glikol dan dietilen glikol itu sudah di bawah batas toleransi yang ada. Gitu Mas Kevin. Oke, Pak Rustam, sebelum saya ke Prof. Zulis, etilen glikol ini seharusnya tertera tidak sih di kemasan obat? Oh tidak, di kemasan obat di Indonesia itu tidak ada di kewajiban tercantumkan bahan tambahan. Dia hanya bahan aktifnya saja yang dicantumkan. Sementara kan dietilen glikol maupun etilen glikol itu kan bahan cemaran yang nggak akan mungkin kita cantumkan ada di kemasan. Itu Mas Kevin. Oke, baik. Saya ke Prof. Zulis. Apakah betul Prof, hanya karena obat sirup saja ini bisa menyebabkan gagal ginjal pada anak? Ya, sebetulnya penyebab gagal ginjal itu kan bermacam-macam ya. Jadi misalnya dari infeksi leptospirosis, infeksi E. coli, dan juga beberapa unsur atau faktor-faktor yang lain ya. Jadi memang kejadian gagal ginjal akut ini memang masih misteri, tetapi memang sekarang nampaknya sudah agak sedikit mengerucut, walaupun ini juga saya kira belum bisa dikatakan 100% bahwa ada kemungkinan disebabkan karena adanya cemaran etilen glikol dan dietilen glikol. Itu adalah salah satu ya, tetapi masih ada kemungkinan faktor-faktor yang lain yang perlu juga diinvestigasi begitu. Faktor-faktor ini apa saja, Prof? Apa yang kemudian bisa saja membuat seorang anak ini menjadi gagal ginjal akut begitu?
Itu tadi misalnya infeksi ya, infeksi tertentu seperti leptospirosis ataupun E. coli atau kemudian juga mungkin dia dehidrasi dan juga terkait dengan virus-virus yang lain. Hanya saja menurut informasi dari Kementerian Kesehatan, hal itu sudah dilakukan investigasi tersebut dan memang sudah bisa di rule out atau sudah bisa dikesampingkan bahwa itu bukan karena itu seperti yang kita dengarkan tadi dalam press conference ya. Jadi makanya Kementerian Kesehatan nampaknya masih mengarahkan atau menduga bahwa ini adalah pengaruh dari adanya cemaran tersebut karena dikatakan bahwa itu ternyata juga terdeteksi ada etilen glikol dan dietilen glikol. Jadi ya memang masih kompleks ini walaupun belum sama sekali 100%, tetapi ya memang tindakan harus segera dilakukan. Jadi ya saya kira mungkin kita masih mengikuti saja nih dari Kementerian Kesehatan dan juga kita menunggu dari Badan POM terkait dengan temuan-temuan selanjutnya. Prof. Zulis, BPOM sudah mengumumkan ada 5 obat sirup yang diketahui tercemar etilen glikol dan ini kemudian sudah dilarang sementara untuk diedarkan. Banyak orang tua yang khawatir. Prof. Zulis, saya ingin bertanya Prof, apabila tidak bergejala dan kemudian penggunaan dari 5 obat ini kepada anaknya itu sesuai dengan anjuran dalam kemasan, apakah ini bisa dikatakan aman begitu? Kalau tidak bergejala ya, artinya tidak ada dampak, saya kira ya mungkin saja masih aman. Karena tadi ya proses terjadinya toksisitas pada penggunaan etilen glikol itu kan melalui proses metabolisme. Jadi setelah masuk dalam tubuh, dia akan diuraikan menjadi asam glikolat, menjadi asam oksalat begitu. Sementara proses metabolisme itu satu dengan yang lain itu bisa berbeda-beda kecepatannya begitu ya. Sehingga mungkin ada yang mereka kecepatannya besar sehingga menghasilkan metabolit yang toksik tersebut. Tetapi ada mungkin dengan kadar yang sama dia tidak menghasilkan metabolit sehingga mungkin saja dia menjadi lebih aman. Tetapi jadi selama obatnya bagus ya, Mas Egan ya, artinya secara kualitasnya bagus sebetulnya nggak ada masalah. Tetapi memang jika ada impurities yang berlebihan, artinya di atas ambang ya, tetap ada potensi apalagi jika menggunakannya misalnya volumenya lebih banyak dari yang seharusnya begitu. Baik, Pak Rustam, kalau misalnya memang etilen glikol ini punya potensi berbahaya begitu ya, pencemarannya ini yang kemudian dikhawatirkan, kenapa kemudian ini bisa ditemukan di sejumlah produk obat pada anak, Pak Rustam? Karena memang itu udah alamiah sih, Mas. Jadi memang kalau kita menggunakan pelarut PEG, polyethylene glycol, sudah pasti ada impurities, istilahnya cemarannya itu etilen glikol dan dietilen glikol. Itu nggak bisa dihindari. Cuma kan perusahaan farmasi sudah berupaya bahwasanya cemarannya itu di bawah nilai toleransi yang diedarkan kan gitu. Jadi aman, dan tuh selama ini juga aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi baru ini aja kita terkaget-kaget kok ada dugaan disebabkan oleh sirup obat tersebut, dan selama ini cukup aman karena produk yang diproduksi itu sudah melalui proses pengujian yang ketat di industri farmasi sendiri, kemudian produksinya juga sudah mengikuti cara pembuatan obat yang baik. Jadi sejauh kami para apoteker di industri farmasi itu sudah menjamin kualitasnya untuk sebelum dilepaskan ke pasar untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi tidak ada masalah sebenarnya adanya EG dan DEG yang di bawah nilai toleransi. Yang bisa kemudian membuat cemaran EG itu apa sih Pak Rustam? Ini karena ada reaksi kimia sama proses produksi kan Mas. Jadi akhirnya memunculkan adanya senyawa EG dan DEG dari proses produksinya itu. Tapi kan itu sudah diperkirakan jumlahnya di bawah nilai toleransi. Oke. Saya ke Prof. Zulis. Prof. Zulis, kalau misalnya memang EG ini punya potensi ya untuk tercemar begitu dan ini yang menjadi penyebab gagal ginjal akut pada anak, kenapa kemudian tidak dilarang total saja begitu supaya kemudian mengeliminir resiko ini?
Loh, sebetulnya EG dan DEG memang sudah dilarang sebetulnya, tapi tadi dilarang ketika di atas ambang toleransi begitu. Karena tadi yang disampaikan oleh Pak Novendri bahwa itu alamiah terjadi ketika proses pembuatan propilen glikol yang itu memang adalah suatu zat kosolven yang dipakai itu secara tidak langsung ada cemarannya itu. Jadi proses itu adalah proses yang terjadi secara alami begitu loh. Tetapi itu sudah diprediksi oleh ahlinya begitu, sehingga makanya ada aturan tadi disampaikan oleh Pak Novendri bahwa Farmakope Indonesia maupun US Farmakope dan Farmakope yang diacu oleh industri farmasi itu sudah mensyaratkan, misalnya DEG dan EG pada propilen glikol maksimal 0,1% misalnya itu sudah jelas begitu. Sehingga sebetulnya sarannya adalah para industri farmasi harus memastikan kualitas dari bahan bakunya sebelum diformulasi. Jangan hanya percaya pada sertifikat of analysis saja, misalnya yang itu biasanya disertakan pada saat mereka mengimpor suatu produk bahan baku tadi, tapi cek juga begitu untuk memastikan tadi. Jadi proses ini yang mungkin lebih dikuatkan, karena mungkin ada beberapa yang barangkali di sini udah percaya aja nih sama sertifikat of analysisnya sehingga tidak melakukan dan ternyata source-nya itu kebetulan misalnya yang low quality misalnya gitu ya, sehingga ternyata cemarannya banyak. Nah, proses itu bisa dicegat istilahnya di awal tadi dengan pemantauan atau checking pada bahan bakunya secara ketat, sehingga harapannya di endingnya atau di produk akhirnya tidak lagi mencemari atau tidak ada cemaran yang di luar batas toleransi tadi. Seperti itu. Yang punya Prof. Julius, yang punya kemampuan untuk memeriksa cemarannya itu seberapa tinggi atau seberapa besar itu siapa, Prof. Julius? Sebetulnya ya laboratorium analisis sebetulnya bisa ya melakukan. Jadi industri farmasi pun sebetulnya juga punya alat-alat seperti untuk HPLC atau GC, MS atau beberapa alat analisis yang bisa dilakukan untuk melakukan analisis cemaran tadi. Kalau misalnya kurang percaya misalnya gitu bisa saja melakukan analisis di lembaga-lembaga yang untuk melakukan analisis. Banyak sebetulnya laboratorium-laboratorium yang bisa melakukan analisis kimia ya untuk kadar tertentu seperti itu. Kalau ingin memastikan, sehingga sangat mungkin untuk industri farmasi melakukannya. Diharapkan tadi di awal itu dicegat ya, artinya kualitas bahan bakunya itu harus yang bagus sehingga harapannya endingnya atau di hasil akhirnya tidak ada cemaran yang melebihi batas ambang toleransi. Begitu, Mas. Pak Rustam, penelitian mengenai jumlah cemaran dalam obat ini dilakukan tidak di tingkat apoteker sebelum kemudian diberikan kepada masyarakat? Oh iya, kan sebelum produk itu dilepas itu kan ada quality assurance ya Mas. Jadi sudah ada pemeriksaan sebelum obat itu dilepas ke pasaran. Setiap batch-nya diperiksa, jadi ada datanya dan itu dilaporkan ke Badan POM. Jadi obat yang dikirim ke pasar itu atau ke sarana kesehatan itu yang dilepas dari industri farmasi sudah pasti dalam kondisi aman. Jadi sudah melalui proses pengujian quality assurance dari industri farmasi itu sendiri. Oke, baik. Pak Rustam dan juga Prof. Julius, kita akan tunggu nanti hasil kajian selanjutnya dari Kemenkes supaya kemudian masyarakat bisa terhindar dari penyakit gagal ginjal akut pada anak. Terima kasih Prof, terima kasih Pak Rustam telah bergabung bersama kami. Setengah 30 detik boleh saja harapan saya kepada Pak Kapolri, Mas Kevin. Saat ini sebenarnya di dunia farmasi itu penarikan produk itu sudah ada prosedurnya. Ini produk yang dinyatakan ditarik oleh Badan POM maka akan memerintahkan kepada distributornya untuk menarik semua produk. Jadi mohon kiranya tidak usah perlu repot-repot teman-teman dari kepolisian yang menarik. Karena sehari ini kami dapatkan laporan cukup banyak, teman-teman kepolisian datang ke apotek untuk membantu menarik, justru itu menimbulkan rasa tidak nyaman dan kekhawatiran dari teman-teman. Ini harapan kami kepada Kapolri, serahkan kepada kami akan kembalikan ke distributor yang tempat kami memesan obat-obat tersebut untuk dikembalikan ke produsennya untuk kemudian dimusnahkan. Itu Mas Kevin harapan kami dari Ikatan Apoteker Indonesia. Pada Pak Kapolri. Terima kasih. Otomatis langsung dikembalikan begitu ya. Baik, terima kasih Pak Rustam. Terima kasih Prof. Julius telah bergabung sama kami di Prime Time. Selamat malam.